warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai operasi hitung pada pecahan. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan pada pecahan, dan yang kedua adalah perkalian dan pembagian pada pecahan. Kita ingat kembali tentang bilangan pecahan dan lambangnya. Pecahan adalah bilangan yang disajikan dalam bentuk A per B, dengan A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Jenis-jenis pecahan ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, persen, dan per mil. Untuk kali ini yang akan kita bahas adalah pecahan biasa dan pecahan campuran. Pecahan biasa terdiri dari pembilang dan penyebut. Sebagai contoh, 3/5. 3 sebagai pembilang dan 5 sebagai penyebut. Untuk pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Sebagai contohnya adalah 2, 3/5. 2 sebagai bilangan bulat, 3/5 sebagai pecahan biasa. Mari kita bahas operasi hitung pecahan, yaitu yang pertama tentang penjumlahan dan pengurangan. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada pecahan dapat dilakukan jika kedua pecahan memiliki penyebut yang sama. Jika penyebut tidak sama, maka kalian harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Sebagai contohnya, pecahan 2/3 ditambah 1/4. Kedua pecahan ini memiliki penyebut yang berbeda, yaitu 3 dan 4. Kita cari KPK dari 3 dan 4 adalah berapa? 12. Ya, 12 ini kita bagi dengan 3, hasilnya 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Yang kedua, 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Kedua pecahan ini sudah memiliki penyebut yang sama. Berarti kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 8 ditambah 3 sama dengan 11/12. Bisa juga dengan cara yang kedua, 2/3 ditambah dengan 1/4 sama dengan, kita kali kedua penyebutnya. 3 kali 4 sama dengan 12. Kemudian kita kali silang 2 kali 4, 8 ditambah 1 dikali 3 sama dengan 3. Sehingga tinggal dijumlahkan saja 8 ditambah 3, 11/12. Kedua hasil ini memiliki angka yang sama. Selanjutnya, pada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada pecahan campuran, bisa terlebih dahulu mengubahnya ke pecahan biasa, atau bisa langsung dijumlahkan atau dikurangkan. Apanya yang dijumlahkan dan dikurangkan? Yang dijumlahkan dan dikurangkan adalah bilangan bulat depannya. Kita sekarang menggunakan cara yang pertama, yaitu kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. 5 dikali 3 sama dengan 15. 15 ditambah 2 sama dengan 17/5. Dikurangi dengan 6 kali 2, 12. 12 ditambah 1 sama dengan 13/6. Kedua pecahan ini juga memiliki penyebut yang berbeda. Maka kita bisa menggunakan cara yang pertama tadi atau yang kedua. Kita menggunakan cara yang pertama terlebih dahulu. 5 dikali 6, di sini KPK-nya adalah 30. Kemudian 30 ini dibagi dengan 5 sama dengan 6. 6 dikali dengan 17 berapa? Ya, 102.
Kemudian 30 ini dibagi dengan 6 sama dengan 5. 5 dikali 13 berapa? Ya, benar, 65. Kita tinggal mengurangi saja karena kedua penyebutnya sudah sama, yaitu 30. Kita kurangi 102 dikurangi 65 sama dengan 37/30. Nah, di sini terlihat bahwa pembilang lebih besar daripada penyebut, maka bisa kita jadikan kepecahan campuran dengan cara 37 dibagi 30 adalah 1. Sisanya adalah 7. Kita tulis 7/30. Bagaimana? Sudah paham? Untuk meningkatkan kepahaman, mari kita berlatih. Di sini ada 3 soal. Yang pertama adalah 3/7 ditambah dengan 3/4. Di sini ada penyebutnya 7 dan 4. Penyebutnya berbeda, maka harus kita samakan terlebih dahulu. Dengan cara 7 dikali 4 sama dengan 28. Kemudian 3 dikali 4 ini sama dengan 12 ditambah 3 dikali 7 sama dengan 21. Sama dengan, ini tinggal dijumlah, 12 ditambah 21 hasilnya adalah 33/28. Pecahan ini bisa dijadikan kepecahan campuran dengan cara 33 dibagi dengan 28, yaitu 1, sisanya 33 dikurangi 8 sama dengan 5. 5/28. Sehingga hasilnya adalah 1/5/28. Untuk soal yang kedua, 1/4 ditambah 2/6. 1/4 ini kita jadikan kepecahan biasa. 4 kali 1 sama dengan 4, kemudian ditambah dengan 1 sama dengan 5. Jadi 5/4 ditambah 2/6. Kita lihat penyebutnya ada 4 dan ada 6. Kita bisa menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua. Dengan cara yang kedua terlebih dahulu, 4 dikali 6 sama dengan 24. 24 dibagi 4 sama dengan 6. 6 dikali dengan 5 sama dengan 30. Ditambah 24 dibagi 6 sama dengan 4. 4 dikali dengan 2 sama dengan 8. Hasilnya adalah 38/24. Ini ternyata juga bisa dijadikan kepecahan campuran. Kenapa? Karena pembilangnya lebih besar dari penyebut. Jika pembilangnya lebih kecil dari penyebut, tidak bisa dijadikan pecahan campuran. 38 dibagi 24, 1. 38 dikurangi 24, caranya 14/24. Ternyata di sini masih bisa disederhanakan. Maka kita sederhanakan terlebih dahulu. 1, 14 dibagi dengan 2 sama dengan 7/24 dibagi dengan 2 sama dengan 12. Kedua pecahan ini sudah tidak bisa disederhanakan, maka ini adalah pecahan yang paling sederhana. Hasilnya adalah 1/7/12. Untuk soal yang ketiga, 1/1/5 dikurangi dengan 2/3. 1/1/5 ini kita jadikan dulu ke pecahan biasa. Dengan cara 5 dikali 1 sama dengan 5. 5 ditambah dengan 1 sama dengan 6/5. Dikurangi 2/3. Untuk soal yang ketiga ini, kita akan menggunakan KPK. KPK dari
KPK dari 5 dan 3 adalah 15. Kita pakai 15 dikurangi 15. 15 dibagi 5 sama dengan 3. 3 dikali 6 sama dengan 18. 15 dibagi dengan 3 sama dengan 5. 5 dikali dengan 2 sama dengan 10. Kedua pecahan ini sudah memiliki penyebut yang sama, maka kita tinggal mengurangkan pembilangnya. 18 dikurangi 10 sama dengan 8/15. Apakah pecahan ini bisa disederhanakan? Ternyata tidak bisa, karena kedua pecahan ini yang atas tidak bisa dibagi dengan 3, yang bawah pun juga tidak bisa dibagi dengan kelipatan 8 atau faktor dari 8. Untuk selanjutnya, operasi hitung pecahan pada perkalian dan pembagian. Operasi perkalian dan pembagian pada pecahan dapat dilakukan jika kedua pecahan berbentuk pecahan biasa. Jika kedua pecahan masih dalam bentuk pecahan campuran, maka harus kalian ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Sebagai contohnya, nomor 1 dan nomor 2 ini merupakan perkalian pada pecahan. Nomor 1, 7/9 dikali dengan 4/6. Ini kedua pecahan sudah termasuk pecahan biasa sehingga kita tidak perlu merubahnya. Kita langsung saja mengalihkan pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali dengan penyebut. 7 dikali 4 sama dengan 28 per 9 dikali 6 sama dengan 54. Kedua pecahan ini masih bisa disederhanakan, yaitu kita bagi dengan angka 2. Hasilnya adalah 14. Per 54 ini kita bagi dengan 2 sama dengan 27. Ingat, jika pembilang dibagi 2, maka penyebut pun juga dibagi dengan 2. Jadi tidak boleh berbeda. 14/27 ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, sehingga hasilnya adalah 14/27. Untuk yang nomor 2, 22/5 dikali 5/8. 22/5 ini kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 5 dikali dengan 2, 10. 10 ditambah dengan 2 sama dengan 12/5 dikali 5/8. Untuk perkalian, kita langsung pembilang dikali pembilang sama dengan 60 per 5 dikali 8 sama dengan 40. Kedua angka ini bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi dengan 10, karena sama-sama kelipatan 10. 60 dibagi 10 sama dengan 6 per 40 dibagi 10 sama dengan 4. Ya, ini masih bisa lagi ya disederhanakan, yaitu dibagi dengan angka 2. Ini juga dibagi dengan angka 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3 per 4 dibagi 2 sama dengan 2. Apakah ini sudah sederhana? Ya, ini sudah sederhana, tetapi masih bisa dijadikan ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya, 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisanya adalah 1/2, sehingga hasilnya 1/2. Untuk soal selanjutnya, yang nomor 3 dan nomor 4, yaitu tentang pembagian. Sebelum kita mengerjakan nomor 3 dan nomor 4, kita ingat kembali aturan dalam pembagian. Jika ada A per B dibagi dengan C per D, sama dengan A per B dikali D per C. Ini kita balik. Kemudian syaratnya adalah B dan D tidak boleh sama dengan 0.
Masih ingat ya? Baiklah, kita lanjut ke nomor 3. 7/10 dibagi dengan 4/7. Kita tulis kembali 7/10. Ingat aturannya, jadi perkalian kali 7/4 sama dengan 7 dikali dengan 7 sama dengan 49 per 10 dikali 4 sama dengan 40. Apakah ini bisa dijadikan pecahan campuran? Ternyata bisa karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. 49 dibagi 40, 1. Sisanya adalah 9/40. Untuk yang nomor 2, kedua pecahan ini masih dalam bentuk pecahan campuran, maka harus kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya, 3 dikali 5, 15. 15 ditambah dengan 2, 17/3. Dibagi dengan 4 kali 2, 8. 8 ditambah 1 sama dengan 9/4. Sama dengan kita rubah yang belakang. 17/3 kali 4/9 sama dengan 17 dikali 4 sama dengan berapa? 68/3 dikali 9, 27. Kira-kira ini bisa tidak dijadikan pecahan campuran? Ya, bisa karena pembilangnya lebih besar ya. Baiklah, kita jadikan ke pecahan campuran. 68 dibagi dengan 27 dapatnya 2. Sisanya adalah 27 dikali 2, 54. 68 dikurangi 54 sama dengan 14/27. Ya. Apakah ini masih bisa disederhanakan? Ternyata tidak bisa. Ya, jadi ini sudah pecahan yang paling sederhana, sehingga hasilnya adalah 2/14/27. Bagaimana? Apakah kalian paham dengan penjelasan-penjelasan operasi hitung pada pecahan? Baiklah, kita terima kasih. Kalian sudah